Halo guys, welcome to my channel. Di video aku yang kali ini, aku bakalan sharing-sharing kepada kalian semua mengenai pengetahuan yang ada di kota Palembang, kota aku sendiri. Tentu teman-teman semua yang tinggal di kota Palembang pasti tahu ikon dari kota Palembang. Iya, benar sekali, yaitu Jembatan Ampera. Tapi kalian semua tahu nggak sih sejarah tentang pembuatan Jembatan Ampera tersebut? Nah, jadi di sini aku mau bahas mengenai sejarah pembuatan Jembatan Ampera. Tapi sebelumnya aku harap teman-teman sekalian pada di rumah aja, tidak keluyuran, mematuhi peraturan dari pemerintah. Jika memang penting untuk keluar ke rumah, kalian bisa menggunakan masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan terus, dan juga jika urusan kalian tidak terlalu penting, bahkan itu membuang-buang waktu untuk bersenang-senang, maka saran aku stay di rumah aja, kita patuhi aturan dari pemerintah kita agar virus corona jenis COVID-19 ini dapat kita selesaikan, dapat kita akhiri, dan dapat kita musnahkan dari negara kita, bahkan dari dunia. Dan bila kalian telah mengenali gejala-gejala virus corona itu seperti batuk, berdahak, segeralah pergi ke dokter, jangan takut, jangan khawatir. Mari kita lawan virus corona ini bersama-sama dengan diam di rumah. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kita, yaitu sejarah mengenai Jembatan Ampera. Jadi, Jembatan Ampera ini merupakan jembatan yang terletak di kota Palembang, di Provinsi Sumatera Selatan. Jembatan ini menjadi penghubung antara daerah seberang ilir dan seberang ulu. Sebenarnya, ide untuk pembuatan Jembatan Ampera ini sudah ada sejak tahun 1906, dan pada tahun 1924, Wali Kota Palembang dijabat oleh Licot de Ville. Ide ini kembali mencuat dan dilakukan banyak cara untuk merealisasikan pembangunan Jembatan Ampera ini. Namun, sampai masa jabatan wali kota tersebut habis atau berakhir, Jembatan Ampera ini masih belum juga terrealisasi. Dan pada masa kemerdekaan, gagasan untuk pembangunan Jembatan Ampera ini kembali lagi mencuat. DPRD Peralihan Kota Besar Kota Palembang kembali mengusulkan pembangunan Jembatan Ampera ini yang dulu disebut nama Jembatan Musi, yang merujuk dari Sungai Musi yang dilintasinya. Pada sidang pleno tanggal 29 Oktober 1956, usulan ini tergolong nekat guys, karena anggaran dana pada tahun tersebut yang ada di kota Palembang hanya Rp30.000 pada tahun 1957, dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuahkan hasil. Bung Karno menyetujui pembangunan Jembatan Ampera tersebut. Pembangunan Jembatan Ampera dipusatkan di daerah hilir yang merupakan pusat kota, tepatnya di daerah 16 ilir. Dan kemudian jembatan ini dibangun pada April tahun 1962 yang telah mendapat persetujuan dari Soekarno. Biaya untuk pembuatan Jembatan Ampera ini itu diambil dari pampasan perang Jepang. Bukan hanya itu, tenaga ahli dari pembuatan jembatan ini juga diambil dari tenaga ahli negara Jepang tersebut. Pada awalnya, jembatan ini diberi nama Jembatan Bung Karno. Menurut sejarawan Johan Hanafiah, jembatan ini diberi nama Jembatan Bung Karno
Itu merupakan bentuk penghargaan kepada Soekarno karena telah memperjuangkan keinginan masyarakat Palembang untuk membentuk jembatan di atas Sungai Musi. Dan juga ya guys, bagian tengah jembatan ini bisa diangkat ke atas supaya kapal-kapal yang melintasi Sungai Musi tersebut tidak mengenai badan jembatan tersebut. Pada saat bagian tengah jembatan diangkat, kapal dengan lebar 40 meter dan dengan tinggi maksimum 44,50 meter bisa melewati Sungai Musi tanpa menabrak atau mengenai badan jembatan tersebut. Namun, pada tahun 1970, aktivitas penaikan jembatan Ampera ini tidak dilakukan lagi dikarenakan dapat mengganggu arus lalu lintas yang ada di atasnya. Dan juga pada tahun 1990, kedua bandul di jembatan ini dilepaskan karena dapat mengakibatkan bandul tersebut jatuh ke bawah menimpa kendaraan yang sedang berlalu lintas di bawahnya. Nah, itu dia sedikit informasi sejarah mengenai berdirinya jembatan Ampera ini. Saya harap teman-teman sekalian dapat mengambil ilmunya apa yang telah saya sampaikan saat ini. Bagi teman-teman yang suka video saya, silakan like dan jangan lupa subscribe video saya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan penjelasan-penjelasan menarik dari aku. Jadi kalian jangan lupa subscribe channel aku dan bunyikan loncengnya, oke?